Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini pun kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat umur panjang sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Walaupun tahun ini pelaksanaan ibadah bulan Ramadan, pelaksanaan Qiyamul Ramadan dan yang lainnya tidak seperti biasa dilakukan tahun-tahun sebelumnya karena situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk tidak dilakukan, yakni wabah COVID-19 yang sedang melanda negara kita, bahkan melanda dunia sekarang ini. Namun demikian kita tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dan berhusnuzan kepada Allah bahwa di balik musibah pasti ada hikmah yang terbaik yang diberikan kepada kita sekalian. Di balik kesulitan pasti Allah menyediakan kemudahan. Usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya kata Allah, di balik kesulitan itu ada jalan keluar atau kemudahan yang diberikan Allah. Mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang sengaja ditampilkan Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, tidak lain adalah menyempurnakan akhlak. Oleh sebab itu, sebagai umat yang setia, mari kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kita berittiba kepada gerak, langkah dan perjuangan beliau, tidak lain adalah untuk keselamatan kita di dunia wal akhirah. Baik saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mencoba akan menguraikan tentang amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk dihidupkan pada bulan Ramadan. Saudara-saudara yang berbahagia, yang pertama yang dianjurkan bagi kita untuk melakukan amalan sunnah ini ialah sahur. Semua orang yang berpuasa atau semua orang yang melaksanakan ibadah saum, puasanya tidak akan sah kalau dia tidak melakukan sahur.
Sahur adalah merupakan salah satu syarat sah tidaknya seseorang berpuasa setelah niat itu sendiri. Sahur harus kita lakukan dengan waktu yang tepat. Sahur yang kita lakukan dengan waktu yang tepat, insya Allah akan mendapatkan pahala, bahkan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, kapan waktu sahur itu untuk dilakukan agar supaya kita mendapat pahala, agar supaya kita mendapat berkah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Waktu sahur harus waktu yang tepat. Bahkan Rasulullah berkata, hendaklah kalian mengakhirkan sahur. Sahur harus diakhirkan. Artinya, mari kita lihat bagaimana Rasulullah bersahur ketika beliau sedang berpuasa. Dikatakan bahwa kesaksian para sahabat bahwa waktu sahur itu adalah diperkirakan ketika Rasulullah membaca 50 ayat Al-Quran, atau diperkirakan sekitar 15 menit dari waktu subuh itu sendiri. Kalau waktu imsak sekarang jatuh pada pukul misalnya 4:28, maka sahur kita itu sekurang-kurangnya pada pukul 4:15 menit atau pukul 4:10 menit. Ini sahur yang benar yang dianjurkan oleh Rasulullah. Inilah merupakan salah satu amalan sunnah yang perlu kita hidupkan pada bulan Ramadan ini. Jangan menghidupkan tradisi-tradisi yang tidak ada dasar hukumnya. Awam, kalau di kampung-kampung misalnya, atau mungkin tidak menutup kemungkinan di perkotaan masih ada seperti itu. Biasanya orang bangun sahur itu jam 2 sudah mulai makan. Atau jam 3 sudah makan. Ya. Kalau mau dilihat tuntunan Rasulullah, ini tidak mencontoh kepada apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, itu makan seperti itu bukan makan sahur namanya. Itu namanya makan tengah malam. Nah, yang lebih parah lagi biasanya, ya, masyarakat kita itu selesai sholat tarawih jam 9, ya, mereka pulang ke rumah itu sudah mengambil jatah sahur, sudah makan. Nah, karena mungkin alasan tidak mau dibangunkan untuk sahur lagi jam 4 karena ngantuk dan sebagainya, nah, sehingga dia makan sudah. Selesai dia sholat isya atau sholat tarawih. Nah, ini lebih parah lagi. Jauh dari tuntunan Rasulullah. Jauh dari tuntunan Rasulullah. Itu namanya bukan makan sahur itu. Itu namanya makan ronde kedua setelah buka. Nah, ini hal-hal yang sepele, tapi sangat menentukan kualitas ibadah saum kita. Nilai pahala ibadah saum kita itu sangat ditentukan dari sahur itu sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak kepada kita sekalian, mari mengikuti tuntunan Rasulullah yang benar. Mengikuti sunnah Rasulullah ketika kita sedang, diantaranya adalah seperti yang saya telah uraikan, yaitu
bersahur yang benar, Rasulullah menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur itu. Insya Allah, kalau hal ini kita perhatikan dengan baik, mengikuti contoh Rasulullah, puasa kita akan berkualitas, puasa akan ada nilainya di sisi Allah, bukan hanya dari segi kualitas dan nilai dari segi ibadahnya, tapi insya Allah dengan puasa yang kita lakukan akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan tubuh kita. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya esok hari. Demikian nasru minallahi fatun qarib. Wabashiril mu'minin. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.